Jadi soal satu yang bisa menjelaskan gejala kearomatikan dan bisa menentukan apakah molekul itu bersifat aromatik atau bukan aromatik. Jelas ya? Jadi ini sih seperti soal-soal di TM1, cuma kan memang soalnya Umi rubah-rubah saja. Nggak akan memunculkan lagi yang sudah kalian kerjakan, gitu kan? Kemudian soal 2, itu mekanisme reaksi halogenasi dan alkilasi. Jadi kamu harus bisa menuliskan produknya dan seperti apa mekanismenya. Oke? Jelas ini? Ya, nanti kan halogennya bisa apa saja, alkilnya bisa apa saja, gitu kan? Alkil halida yang akan muncul. Sehingga nanti kamu akan bisa memprediksikan kalau alkil halidanya itu primer, apa yang akan terjadi, dan kalau alkil halidanya sekunder atau tersier, apa yang akan terjadi. Tinggal gitu aja kan? Ya kalau yang kamu bikin kemarin sih yang primer ada, yang sekunder ada, yang tersier ada ya. Nah, ini yang sekunder dan tersier ya. Ini yang sudah muncul di TM kemarin. Tinggal Umi ubah-ubah. Kemudian yang ketiga, asilasi. Mekanisme reaksi asilasi. Ya tetap aja berupa substitusi aromatik ya. Substitusi reaksi senyawa aromatik, reaksi substitusi senyawa aromatik. Jadi kalau memang dia berupa suatu senyawa golongan asil, apa bedanya dengan kalau dia senyawanya dari golongan alkil halida ya? Kalau ini kan asil halida, yang di atas tadi yang asil halida. Nanti apa yang membedakan keduanya? Kemudian, itu kan tadi substitusi pertama ya, substitusi pertama dari senyawa aromatik. Yang kedua, substitusi kedua dari senyawa aromatik. Kamu harus bisa menentukan apakah substituen pertama itu pengarah orto, para, atau pengarah meta, gitu kan? Maka kemudian jadi tahu, oh berarti posisi substituen yang kedua akan berada di posisi meta, atau substituen yang kedua itu akan berada di posisi orto dan para. Kan itu ada macam-macam jenis substituen yang sudah ada duluan di sana ya. Sehingga kemudian kamu bisa memprediksi substituen yang kedua itu akan berada di mana posisinya. Ini sih TM5 yang kamu sudah tekan kemarin ya. Awalnya kan suatu senyawa zen disubstitusi beserta senyawa-senyawa tersedia di laboratorium, dan kemudian kamu diminta untuk memprediksi seperti apa sih urutan substitusinya, sehingga kita mendapatkan misalnya benzen yang disubstitusi seperti ini. Misalnya, ya ini sih contohnya aja, tentu saja bukan senyawa ini lagi yang akan Umi tampilkan di soalnya, gitu ya. Kemudian diberikan suatu benzena trisubstitusi, misalnya seperti ini, misalnya ya. Dan kamu bisa menentukan sebenarnya urutan masuknya substituen ini harus seperti apa. Sehingga kita mendapatkan misalnya senyawa yang seperti ini. Ya, oke. Sudah sih, cuma 6 soal. Cuma 6 soal beranak pinak. Oke. Ada yang mau disampaikan? Hentikan.
Ada yang mau disampaikan? Jadi soalnya sebenarnya tidak lari-lari dari TM 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya kecuali soal yang ke-6 itu saja yang tidak dimunculkan dalam bentuk TM. Tapi kan jelas itu indikatornya. Kamu harus bisa memprediksi urutan masuknya substituen itu sehingga senyawa seperti itu bisa diperoleh secara logis. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Cuma 25 nih yang hadir nih. Yang lain pada ada 37 loh anunya, pesertanya. Nah, ini Hikmah sudah keluar lagi dari rapat ini. Bagaimana kabarnya Hikmah ini? Siapa lagi ini yang kemudian belum memasukkan tugas ini? Kok nggak ada sama sekali yang Dwi Kurnia. Dwi Kurnia. Kedengaran nggak suara Umi? Oh, tetap tidak masuk dia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah itu tadi soal 6 soal esai dari PAS genap yang nanti dia akan data ini akan digabungkan dengan 5 data TM yang sudah pernah kalian presentasikan. Jadi TM 1, 2, 3 itu adalah PH, TM 4 itu adalah PHB, dan TM 5 itu adalah nilai keterampilan. Nah, nanti Umi tadi sudah mengumumkan ya, yang belum masuk sama sekali. Nih Vio nih, baru 2 yang masuk, akhirnya sudah ada. Kemudian Nur Hikmah, Dwi Kurnia, Arifatul, dan Rifki. Rifki ini memang belum pernah masuk ya. Mana ada Rifki nggak di sini? Ada yang tahu kabarnya Rifki nggak? Halo, ada yang tahu kabarnya Rifki? Kalau meet biasanya dia join. Biasanya dia ada. Atau jangan-jangan dia pindah PM ya, tidak kimia lagi sekarang ya. Karena datanya pun tidak pernah ada. Umi juga tidak pernah mencatat dia ini ada atau tidak ada gitu kan. Ntar Umi mau foto lagi nih kehadiran terakhir nih ya. Umi simpan. Sorry. Nilai program. Bukan ini. PM. Ini adalah kehadiran tanggal berapa hari ini? 28. 28 apa 29 ya? 29 ya? 29 April. Nah, udah Umi foto sudah kehadiran 29 April nih ya. Sudah nih, nggak ada lagi yang mau ditanyakan nih, tidak ada lagi yang mau presentasi. Dwi itu Dwi ada Dwi. Dwi Kurnia, dengar Umi nggak? Nur Hikmah, dengar Umi nggak? Nggak ada sub dimension. Umiati, tuh anakmu nggak kedengaran dimension. Iya, Nur Hikmah belum pernah ada masuk 3 tugasnya, ada 5. PH ada 3, PHB tidak ada, keterampilan tidak ada. Dwi Kurnia juga. Danu bukan PM kita. Tapi ini sudah sejak awal semester. Tidak ada sama sekali. 5 data tidak ada sama sekali, 5 data. Cahaya di atas cahaya. No, itu dimarahin Bunda, no, Hikmah, no.